Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi apa nih? Jadi lanjut. Jadi ini di hari yang sama ketika aku record video buat timnas Indonesia. Jadi kita mau bikin video apa Bang di sini? Jadi kita mau bikin video prediksi Euro 2024 di Jerman. Jadi selama hampir beberapa hari sampai 1 minggu atau ya hampir 2 minggu, 3 minggu udah selesai semua pertandingan babak grup Euro, dan sekarang udah mau memasuki babak 16 besar. Jadi tim-tim yang lolos di babak 16 besar itu ada Spanyol, terus ada Jerman, ada Georgia, terus ada Denmark, ada Portugal, ada Prancis, Belgia, England, dan bentar ya siapa lagi? Ada England, terus sabar, ada Slovakia, Belgia, Slovenia, Portugal udah aku sebutin tadi apa belum? Ya sebutin aja lah Portugal kalau udah di komen. Terus ada Rumania, Belanda, terus Austria dan Turki. Jadi itu tim 16 tim yang lolos, dan kita akan coba prediksi ya seobjektif mungkin, biar nggak bias ke timnas Inggris yang lagi hancur banget sumpah. Jadi kita mulai. Pertama-tama kita mau dia akan aku jelaskan satu persatu dari tiap pertandingan kenapa aku memilih timnas ini buat maju ke perempat final. Perempat final. Jadi tim pertama yang akan mainnya itu di hari Sabtu. Tiap hari 2 match, dimulai pada jam 11 malam hari Sabtu. Dibuka pertandingan babak 16 besar ini dibuka dengan pertandingan Swiss melawan Italia. Jadi kita recap dulu. Kebetulan hampir tiap match penyisian grup aku nonton. Jadi kita recap dulu dari Swiss. Jadi Swiss ini menang 3-1 lawan Hungaria, di mana itu pertandingan yang sangat-sangat keren, salah satu pertandingan yang sangat keren di mana timnas Swiss dengan beberapa pemain seperti Granit Xhaka, Embolo, terus Ndoye yang lari-lari terus di posisi penjaga gawang ada Jan Sommer, terus di belakang ada Akanji, terus ada Xherdan Shaqiri juga yang bisa menjadi super sub. Ya ini bakal menarik karena kita tahu di laga pertama mereka menang 3-1 lawan Hungaria. Terus di laga berikutnya mereka kalah dari timnas Jerman dengan skor tipis kalau nggak salah. Bukan kalah mereka. Jadi mereka lawan timnas Scotland dulu sebelum melawan timnas Jerman itu 1-1. Terus di laga berikutnya mereka bisa menahan imbang timnas Jerman dengan skor 1-1 juga. Dan dengan hasil ini mereka dengan hasil 5 poin berhak lolos ke babak 16 besar menemani Jerman sebagai runner up. Jadi itu. Dan buat timnas Italia menang tipis di laga pertama mereka lawan Albania dengan skor 2-1 melalui aksi dari aksi Bastoni dan juga Barella. Terus di laga kedua mereka kalah dengan skor 1-0, itu pun gol bunuh diri kalau nggak salah lawan Spanyol. Iya, gol bunuh diri Calafiori. Terus di match terakhir mereka juga menahan imbang Kroasia, dan dengan hasil ini mereka mengumpulkan 5 poin dari 3 laga dan berhasil lolos dari babak grup. Jadi gimana pertandingan antara Swiss dan Italia? Kayaknya bakal menang Italia.
nggak tahu dengan skor berapa, tapi aku entah kenapa memilih Italia lolos ke babak babak selanjutnya, karena ya balik lagi lah, mereka juara Euro edisi tahun tahun sebelumnya, terus juga dengan beberapa pemain yang ada Donnarumma, terus walaupun ada beberapa nama ya, cuma ada beberapa nama yang cukup menjanjikan seperti Calafiori di posisi center back dengan Bastoni cukup solid. Nah, terus ada Di Marco, ada walaupun cadangannya juga sampah sih, ada Darmian, terus ya banyak pemain baru lah, tapi kayaknya timnas Italia walaupun di depannya juga tidak ada striker yang bagus, hanya mengandalkan Sakamaker itu, tapi ya dengan segudang pengalaman dan juga mereka juga juara bertahan, kurasa mereka bisa lolos ke babak 16 besar, dengan harusnya ini akan menjadi laga yang seru sih, laga Swiss versus Italia. Italia lolos, cuma kayaknya akan mendapatkan persaingan yang perlawanan yang sengit lah dari timnas Swiss. Jadi Italia lolos, kita move on ke match selanjutnya yang dimana sabar, sorry bentar, kita balik dulu. Ini dia, jadi kita move on ke pertandingan berikutnya. Sabar. Sabar teman-teman, maaf. Nah, oke. Jadi Anda balik ke websitenya. Jadi kita move on ke laga selanjutnya. Jadi ku prediksi itu Italia yang lolos ke babak quarter finals. Jadi kita lanjut ke laga selanjutnya. Ini kayaknya di laga kedua ini aku akan prediksi dengan cukup cepat. Ada Jerman versus Denmark, yang dimana ini adalah merupakan pertandingan kedua di hari Sabtu, cuma ini mainnya jam 2 dini hari, berarti udah masuk hari Minggu. Dan ini mempertemukan tuan rumah Jerman melawan Denmark. Ya, kita sedikit rekap dulu dari timnas Jerman, yang dimana hampir seluruh pertandingan di babak grup aku nonton. Jadi kita ke timnas Jerman dulu. Di timnas Jerman, mereka laga pertama, laga pembuka itu melawan Scotland, menang dengan meyakinkan dengan skor 4-1 kalau nggak salah. Scotland ya, mereka menang ya 5-1 dengan permainan yang cukup cantik di bawah asuhan Julian Nagelsmann, yang mana dia berhasil mengombinasikan antara pemain senior dan pemain muda, yang dimana di bawah Mister ada Manuel Neuer, terus ada nama-nama seperti di center back mereka ada Rudiger dan juga Jonathan Tah, yang tampil sangat-sangat baik bersama Real Madrid ataupun Bayer Leverkusen. Terus di kanan ada Joshua Kimmich, di kiri ada left backnya Bayer Leverkusen, yang berhasil memenangkan best player di back kiri terbaik di Bundesliga. Terus kembalinya Toni Kroos juga memberikan warna baru buat timnas Jerman, yang dia berhasil bermain sama Hendricks di dua gelandang bertahan, dan perannya sangat-sangat membantu timnas Jerman dalam membangun serangan, memberikan kreasi dan juga kreativitas bagi Toni Kroos. Terus di depan ada Jamal Musiala, yang dimana tampil sangat bagus di Euro, kalau nggak salah dia top skor Euro selain Par yang menjadi top skor. Terus Florian Wirtz juga tampil sangat bagus, begitu konsisten main. Walaupun kita balik di timnas Jerman, kita tahu kekurangannya, yaitu kekurangan striker, yang dimana Julian Nagelsmann hanya memasang Kai Havertz dan juga bergantian dengan Nicolas Füllkrug.
Dan di kanan siapa loh pemain aku? Di kanan. Sabar ya, kita buka susunan pemain di kanan kan nggak ada banyak berubah mereka ya. Oh salah, di jadi di kiri itu mereka masang Jamal, terus di tengahnya Gundogan. Ya, Gundogan selain Toni Kroos merupakan juga salah satu pemain yang berkontribusi besar bagi timnas Jerman di Euro kali ini. Walaupun perannya tapi tidak terlalu kelihatan, cuma ya Gundogan is Gundogan di momen-momen penting, di saat timnas Jerman membutuhkan dia ada. Jadi itu kita ke Denmark, walaupun Denmark ini tergabung di grup C bersama England, Denmark tentunya, terus ada Serbia dan Slovenia. Slovenia kan? Slovenia harusnya. Ya, Slovenia. Jadi mereka di laga pertama itu bermain imbang melawan Slovenia. Terus di laga kedua bermain imbang lagi lawan timnas England. Dan lawan Serbia bermain imbang lagi 0-0. Jadi dari 3 match mereka mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan dan mereka lolos sebagai juara grup. Bukan sebagai juara grup, sebagai runner up di grup C. Jadi walaupun mereka ada beberapa pemain seperti Rasmus Højlund, terus ada Kelvin Dalberg di bangku cadangan, ada Eriksen, ada Højbjerg, ada siapa lagi mereka ya? Buka starting 8 lagi, maaf. Jadi kita buka lagi. Sabar Pak ya. Kita buka dulu. Jangan. Salah. Nah, ini. Walaupun ada nama-nama seperti yang aku bilang tadi, belum cukup kualitasnya karena timnas Jerman bermain cukup bagus, cukup rapi selama Euro kali ini. Jadi ya walaupun mereka banyak, ada Christensen juga, walaupun mereka banyak pemain-pemain yang cukup terkenal di Eropa, kayaknya belum cukup karena kayaknya timnas Jerman udah benar-benar siap buat Euro kali ini. Dan aku prediksi timnas Jerman akan melangkah lebih jauh lagi. Jadi ya, aku prediksi Jerman yang akan lolos ke quarter finals. Jadi kita lanjut ke match berikutnya untuk babak 16 besar. Jadi sudah dipastikan ada beberapa tim yang lolos dari prediksiku tadi. Swiss Italia, itu Italia yang lolos, terus Denmark Jerman, itu Jerman yang lolos. Terus lanjut ke pertandingan berikutnya di babak 16 besar. Bentar ya, bisa diganti lagi. Kita lanjut ke babak berikutnya, ke match selanjutnya. Di hari Minggu jam 11 itu ada England Slovakia. Ya, ini kita bahas dulu dari sudut pandangnya timnas Inggris lah, dari perspektifnya timnas England. Jadi timnas England berhasil menang 1-0 di laga pembuka melawan Serbia melalui gol dari Jude Bellingham, sundulan yang sangat keren. Dan di situ tuh timnas Inggris bermain sangat-sangat hancur, sangat-sangat amburadul, parah banget Southgate. Tidak bisa memanfaatkan pemain yang ada. Dan selama 3 pertandingan, 3 match aku sebagai
fans timnas Inggris sangat apa ya, nontonnya ngantuk sih, jujur aja ngantuk. Dan itu terus berlanjut dari laga pertama sampai laga ketiga. Dia mau melakukan perubahan, dan menurutku Trent Alexander-Arnold tuh udah cukup lama main di right back aja di posisi back kanan, tapi dia malah mengganti Conor Gallagher main di situ di match day ketiga lawan Slovenia, tapi hanya 45 menit. Terus 45 menit masuk Kobbie Mainoo dan cukup memberikan warna, ditambah lagi di menit 60-an kalau nggak salah dia masukkan Cole Palmer menggantikan Bukayo Saka, dan itu memberi warna buat timnas Inggris. Dan tapi sih melihat performa timnas Inggris sekarang kayaknya masih bisa lawan Slovakia. Jadi aku prediksi England akan maju ke babak quarter finals untuk tim berikutnya. Jadi England akan, ya harusnya dengan perform timnas Inggris sekarang akan kayaknya menang, cuma menang sulit. England lolos. Dan berikutnya kita ke laga ada Spanyol versus Georgia, dimana kita tahu Spanyol menjadi satu-satunya tim di grup B, satu-satunya tim bahkan di Euro kali ini yang menyapu bersih semua pertandingan 3 match dengan kemenangan. Mereka cukup tampil bagus dengan nama-nama baru, tentunya di bawah pelatih baru mereka, siapa lupa namanya. Sabar ya teman-teman. Di bawah pelatih Luis de la Fuentes Castelo. Jadi mereka bermain cukup bagus, cukup apik, tentunya dengan Nico Williams di sisi kiri, terus Lamine Yamal pemain berusia 16 tahun, pemain termuda yang berhasil main di Euro kali ini, tampil cukup bagus. Morata di depan gawang, kontribusinya cukup besar dan dia ditunjuk juga sebagai kapten tim. Dan terus ada Rodri bersama Fabian Ruiz yang bermain cukup bagus. Ada Pedri sebagai motor serangan dari timnas Spanyol. Terus di kiri, yang menariknya walaupun Alex Gerardo bermain cukup bagus sepanjang musim di Bayer Leverkusen, tapi pelatih Luis lebih memilih Marc Cucurella bermain di posisi left back, dan hasilnya cukup bagus selama 3 pertandingan berturut-turut. Di kanan ada Dani Carvajal, terus 2 center back mereka Aymeric Laporte dan juga Le Normand, oke. Jadi ya cukup timnas Spanyol salah satu timnas yang ketika bertanding itu memberikan warna baru, warna tersendiri. Nggak bosan lah nonton timnas Spanyol, yang dimana mereka di laga pembuka langsung mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Terus di penyisihan juga di lawan Italia juga menang 1-0, dan di laga terakhir melawan Albania mereka itu melakukan rotasi dan juga mereka berhasil menang dengan skor 3-0. Jadi itu buat dari timnas Spanyol. Dan di timnas Georgia hanya mengandalkan siapa namanya, lupa, susah nih, harus buka dulu, sabar. Kvaratskhelia. Jadi itu menurutku tidak cukup dengan performa yang cukup bagus dari timnas Spanyol. Mereka harusnya bisa menang mudah melawan Georgia, walaupun mereka bisa mengalahkan timnas Portugal kemarin dengan skor 2-0. Tapi kayaknya itu tidak akan membuat Spanyol kesulitan dan akan menang mudah melawan timnas Georgia di babak 16 besar. Jadi timnas Spanyol aku prediksi akan lolos ke babak perempat final. Jadi lanjut ke pertandingan berikutnya, itu ada
sabar ya. Itu ada Prancis lawan Belgia. Nah, ini laga yang dimana bakal sangat sulit aku prediksi, karena kedua tim ini kita tahu menurutku sudah lewat masa golden age-nya, yang dimana dulu Belgia dengan Eden Hazard, terus ada Vertonghen, Abu Weller, terus dengan masanya Kevin De Bruyne yang lagi prime-nya, terus Lukaku yang lagi prime-nya, Trossard, bahkan sekarang ada Doku. Cuma ya lihat Belgia main 3 match penyisihan grup sangat-sangat tidak meyakinkan, dan matchnya boring semua. Jadi Belgia menurutku nggak akan melangkah lebih jauh sih, walaupun mereka sangat-sangat digendong oleh Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne, bukan De Bruyne, Kevin De Bruyne. Mereka sangat digendong, dibantu sangat oleh penampilan yang cukup apik dari Kevin De Bruyne bersama Yuri Tielemans. Kenapa Courtois nggak dipanggil ya? Cedera kalau nggak salah atau apa? Tidak tahu alasannya. Ya, kita lanjut ke Prancis. Prancis walaupun dengan Mbappe, Dembele, terus ada Tchouaméni, Camavinga, kiper mereka itu Simon Maignan, nggak cukup sih menurutku. Skuadnya terlalu Mbappe sentris, terlalu mengandalkan Mbappe dan juga Dembele di saat Mbappe dan juga Dembele udah bisa di double cover istilahnya, maka Prancis buntu. Walaupun ya kita tahu Giroud udah nggak di masanya, terus Griezmann juga udah mulai menurun. Jadi ini cukup sulit untuk yang kuprediksi di laga ini. Tapi kayaknya Prancis lolos sih. Prancis atau Belgia ya. Oh ya, kali ini aku pilih Belgia yang lolos karena faktor Kevin De Bruyne dan juga Romelu Lukaku. Yang ya walaupun kadang-kadang finishingnya anyep, cuma kayaknya faktor Kevin De Bruyne cukup besar dan tidak dimiliki oleh timnas Prancis. Jadi aku pilih Belgia yang lolos ke babak berikutnya, ke babak perempat final. Terus di laga selanjutnya ada Portugal lawan Slovenia, yang dimana kita tahu Portugal tidak menyapu kalah kemarin malam, tapi mereka rotasi, tapi skuadnya cukup bagus, sangat-sangat bagus skuad rotasi mereka. Entah kenapa mereka bisa kalah 2-0, tapi di penyisihan grup mereka menang 2-1 kalau nggak salah. 2-1 itu lawan siapa? Sebentar. Jadi di penyisihan grup itu mereka menang 2-1 lawan Republik Cekia, bilangnya Cekia. Republik Cekia. Jadi mereka menang 2-1 itu comeback. Terus lawan timnas Turki menang 3-0. Terus kalah lawan Georgia dengan 2-0. Ya, permainan timnas Portugal sih biasa aja, B aja, tidak ada yang menarik. Masih belum menemukan permainan yang bisa bermain sebagai tim. Dan menurutku Bruno dan juga Bernardo Silva itu tidak bisa dimainkan satu tim, karena tiap Bruno megang bola, Bruno Silva kayak bingung gitu nih. Dan ini juga PR dari Roberto Martinez, bagaimana bisa menggunakan kedua pemain ini, yang mana menurutku tadi seperti yang aku bilang mereka tidak bisa bermain bersama. Tapi kayaknya timnas Portugal masih bisa menang lawan Slovenia, walaupun ada Jan Oblak kalau nggak salah di Slovenia ya. Sabar, buka dulu. Ya, ada Jan Oblak, tapi itu sih tidak berpengaruh. Ada Bruno, ada Joe Pelek mereka punya, terus ada Rafael Leao, Ronaldo bahkan. Terus ada
Bernardo Silva seperti yang gue bilang. Di posisi left back ada Joao Cancelo, pemain-pemain yang cukup solid lah. Dan aku prediksi Portugal akan lolos ke babak berikutnya mengalahkan Slovenia. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada kok Slovenia lagi, bukan Slovenia nih. Sabar. Sorry teman-teman, salah. Jadi kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Jadi aku prediksi Portugal yang akan lolos ke babak selanjutnya. Terus di pertandingan berikutnya adalah sambil teman-teman bisa menyiapkan cemilan teman-teman juga. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada Rumania Belanda. Jadi ini pertandingan yang dimana Belanda secara dramatis kemarin lolos sebagai peringkat 3 terbaik karena mereka dikalahkan oleh Austria dengan mengejutkan dengan skor 3-2. Ya, kita cepat saja. Kayaknya walaupun Belanda bermain tidak dalam inkonsisten selama babak grup, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, tapi kayaknya mereka bisa mengalahkan Rumania dengan kayaknya diberikan perlawanan yang sulit juga dengan Romania. Kita tahu Romania itu dari grup E, yang dimana di grup E mereka sama-sama mengoleksi 4 poin dan Romania lolos sebagai juara grup kalau nggak salah. Kita cek dulu. Ya, juara grup dan Belgia sebagai runner up. Tapi itu tidak cukup karena lagi-lagi pengalaman berbicara. Timnas Belanda akan maju ke babak berikutnya, yaitu babak perempat final. Kita lanjut ke babak berikutnya. Ke babak berikutnya ada Austria Turki. Jadi aku cukup terkesan sama permainan timnas Australia. Aku tadi bilang Australia, maaf salah. Austria. Jadi aku cukup terkesan dengan permainan mereka, yaitu di bawah pelatih mereka Rangnick. Cukup bermain cukup bagus, cukup ngotot, ngepresnya dapat, terus possession footballnya juga dapat. Terbukti dari pertandingan mereka berhasil hampir menang, bahkan mereka lawan Prancis itu pun ketolong gol bunuh diri. Terus mereka juga yang terbesar mereka kalau nggak salah menang lawan Australia. Mereka akan melawan Turki di babak 16 besar. Menang melawan Australia di grup. Menang lawan Polandia dengan skor 3-1 dan menang lawan Belanda yang seperti aku bilang tadi 3-2. Dan aku prediksi Austria lolos ke babak perempat final. Jadi Australia akan melaju ke babak perempat final di Euro kali ini. Mana dia? Oke, kita move on ke laga berikutnya dan sudah habis ternyata. Dan kita lihat bracket dulu. Jadi kita recap sebentar. Spanyol Georgia aku pilih Spanyol yang lolos. Terus Jerman yang lolos. Terus Portugal Slovenia aku pilih Slovakia, bukan Slovenia ini. Slovenia atau Slovakia, sabar ya. Slovenia, Jerman, Portugal, Slovenia aku pilih Portugal. Terus ada Romania, Belanda aku pilih Belanda. Terus Austria Turki aku pilih Australia. Aku pilih Austria.
Kok kau sebut Australia mulu bang? Terus Inggris, Slovakia aku pilih England. Jadi kita lanjut ke babak kuarter final, perempat final. Jadi di perempat final akan mempertemukan dengan bracketnya sebelah kiri sih cukup ngeri ya. Pertandingan pertama tuh kan main kan, sabar. Main pertama itu sebelah, ya kita sesuai bracket aja lah. Ya sesuai bracket aja. Sesuai bracket itu yang akan main di hari Jumat. Jadi itu 16 besar tuh sampai hari apa ya? 16 besar sampai hari Rabu, terus istirahat hari Kamis, Jumat main lagi. Jadi di perempat final sesuai hasil prediksi kita tadi dengan tim-tim yang lolos ke babak 16 besar akan mempertemukan dari atas dulu ya, dari kiri berarti. Jadi laga perempat final Persiko ini dari kiri, dari bracket kiri. Karena Spanyol tadi yang kuprediksi lolos, jadi otomatis dia akan lawan timnas Jerman. Waduh ini sulit nih. Dengan berbagai pertimbangan dan juga karena dua tim ini sangat-sangat aku tonton selama babak penyisihan. Kayaknya Spanyol bakal lolos ke semifinal. Ya Spanyol. Karena balik lagi Spanyol bermain sangat-sangat apik, ciamik selama Euro kali ini, selama babak penyisihan grup, dibandingkan timnas Jerman yang belum konsisten lah. Walaupun ya belum konsisten sih menurutku, timnas Jerman masih terlalu mengandalkan Jamal, Gundogan dan juga Toni Kroos menurutku. Karena timnas Spanyol menurutku lebih merata sih kekuatannya dari depan sampai belakang. Jadi faktor dari Rodri akan berperan penting dan juga Fabian Ruiz yang sangat tampil sangat luar biasa selama Euro kali ini. Harusnya sih Spanyol bisa mengalahkan Jerman dengan tidak mudah tentunya. Jadi aku prediksi Spanyol yang akan lolos ke semifinal. Ya. Terus di bawah, karena aku tadi prediksi pokoknya dari bracket kiri nih ya. Terus tadi aku prediksi Slovenia versus Portugal. Terus juga ada Belgia Prancis, aku prediksi Belgia versus Portugal di babak perempat final. Seperti yang aku bilang tadi, Belgia selama penyisihan grup E mereka yang harusnya di atas kertas bisa melibas semua lawan-lawan mereka di penyisihan grup, ternyata gagal. Belgia tampil tidak konsisten di laga pertama mereka kalah kalau nggak salah, terus berhasil menang di laga kedua. Dan kesamaan dari kedua tim ini adalah bermain sama-sama tidak konsisten. Tapi aku akan pilih Portugal yang akan maju ke babak semifinal karena balik lagi ada faktor Ronaldo, Bernardo Silva yang akan menjadi pembeda di match kali ini. Ruben Dias di posisi penjaga gawang, Diogo Jota di posisi penjaga gawang, itu akan membuat suatu perbedaan besar lah. Walaupun juga Portugal sama seperti timnas Belgia tidak bermain konsisten, ya menurutku timnas Portugal menang secara mental. Jadi Portugal lolos. Jadi di semifinal berarti akan ketemu Spanyol versus Portugal. Jadi ini semifinal sebelah kiri cukup besar ya. Laga big match akan tersedia di Euro kali ini menurut prediksiku. Jadi siapa yang menang, Portugal Spanyol? Ya, dengan segala pertimbangan dan kayaknya Portugal sih yang akan lolos ke babak final dari bracket kiri, karena balik lagi di timnas Spanyol sendiri sama seperti yang aku bilang tadi, itu kasusnya sama seperti timnas Jerman. Pelatihnya Spanyol bisa
mengkombinasikan antara pemain muda dan pemain senior cukup bagus, dan itu bekerja selama Euro dan terbukti Spanyol bisa keluar sebagai juara grup di grup A. Tapi itu menurutku tidak cukup karena ya lagi-lagi Morata sebagai kapten menurutku leadershipnya kurang. Walaupun mereka punya pemain yang lagi on fire seperti Nico Williams, terus Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz, ada Rodri, tapi kayaknya menurutku tidak cukup. Portugal maju ke final dari bracket kiri. Jadi kita lanjut ke bracket kanan. Di pertandingan di bracket kanan aku prediksi tadi kan Rumania Belanda, aku prediksi Belanda, terus Austria Turki, aku prediksi Turki, dan Swiss Italia, aku prediksi Italia. Jadi kita mulai dari berarti timnas Belanda akan melawan timnas Australia, dan aku prediksi karena balik lagi timnas Belanda itu bermain seperti yang gue bilang, selama video kali ini bermain tidak konsisten, dan sistemnya tidak kelihatan jelas apa yang diinginkan oleh Ronald Koeman. Kehilangan Frenkie de Jong sangat mempengaruhi dari sistem permainan dari Ronald Koeman. Namun sebaliknya dari Australia yang bermain sebagai tim kompak, pressingnya jalan, taktik dari Rangnick yang Rangnick inginkan bisa dijalankan oleh para pemainnya, dan itu merupakan salah satu faktor yang tidak dimiliki oleh timnas Belanda. Jadi aku prediksi Austria akan maju ke semifinal, terus berhasil mengalahkan Belanda dengan skor yang kemungkinan akan sengit juga. Tidak mudah lah Austria menang. Terus ke match selanjutnya itu ada timnas Inggris melawan Italia. Jadi ini merupakan rematch dari final di Wembley Stadium di tahun 2022 di edisi Euro sebelumnya, yang dimana timnas Italia berhasil menang dengan skor menang melalui adu penalti, di mana Donnarumma sebagai pahlawannya. Jadi yang kuprediksi lolos ke babak semifinal dan akan melawan Austria di babak semifinal dari bracket kanan itu England. Sabar, ku jelaskan. Jangan nanti ada yang komen, ini gara-gara lo fans Inggris jadi pilih timnas England yang lolos ke semifinal. Tidak bro, tidak. Aku prediksi timnas England kalau mereka mau ya, kalau Southgate-nya mau berubah, mereka bisa melangkah jauh di Euro kali ini. Kenapa aku prediksi mereka lolos ke semifinal? Karena di match terakhir dengan masuknya Kobbie Mainoo, Palmer itu memberikan perubahan yang cukup besar buat timnas England. Dan kalau dia mau menurunkan starting 11 yang sama ketika di babak kedua, ada Palmer, ada Kobbie Mainoo, terus juga Arnold digeser ke posisi right back kanan, terus Walker main di kiri, itu bakal membuat salah faktor X yang besar lah buat timnas England. Dengan catatan Southgate mau berubah, mengganti starting 11-nya, karena menurutku Arnold tidak jalan di tengah, Bellingham juga bentrok dengan Foden, tidak jalan sama sekali. Tapi kalau Southgate mau merubah starting 11-nya, timnas Inggris bisa melaju lebih jauh ke semifinal. Jadi di semifinal mereka ketemu Austria dan akan menghadapi England, The Three Lions, melawan timnas Australia. Jadi aku prediksi walaupun Austria bermain cukup bagus, bermain sangat-sangat bagus di babak grup, tapi balik lagi
mental lah yang berbicara. Kurasa mental mereka, walaupun mereka bisa menunjukkan sangat tampil solid melawan timnas Belanda, berkali-kali mereka mencetak gol bisa disamakan dan pada akhirnya mereka menang dengan skor 2-3. Tapi ya, timnas Inggris kayaknya mampu untuk bisa untuk bisa melaju ke babak final. Karena ya balik lagi, asalkan Southgate mau merubah starting 11-nya. Karena ketika Palmer bermain dan Mainoo bermain itu memberikan warna yang baru. Terus asalkan Trent bisa main di kanan, terus Walker di kiri menggantikan Luke Shaw yang tidak tahu kapan sembuhnya, kayaknya Inggris bisa melangkah jauh di ajang Euro kali ini. Dan kuprediksi timnas Inggris akan lolos dari bracket kanan dan akan ketemu timnas Portugal di babak final. Jadi babak final akan main tanggal 15 Juli. Jadi siapa yang akan menangkan kali ini Euro? Kurasa timnas Portugal akan menjadi juara di Euro kali ini. Karena ya kita tahu timnas Inggris seperti yang aku bilang tadi, asalkan Southgate mau merubah starting 11-nya, mereka bisa melangkah jauh di Euro kali ini dan merubah cara permainan Southgate. Ya. Tapi sayangnya di final lagi-lagi faktor X Ronaldo, Bruno, Bernardo Silva, terus juga Pepe di center back yang cukup solid, dan juga tentu saja mental juara yang dimiliki oleh pemain Portugal. Kayaknya Portugal bakal memenangkan match ini di final dan akan menjadi juara di Euro 2024 di Jerman. Jadi itu prediksiku, prediksi laga finalku di Euro 2023 adalah Portugal versus England, yang dimana akan dimenangkan oleh timnas Portugal. Jadi itu prediksiku teman-teman. Balik lagi, itu hanya prediksi, bisa salah. Teman-teman juga bisa bisa menuliskan prediksi teman-teman di komen. Oke? Jadi enjoy dan juga selamat menikmati lah, karena kita banyak tontonan bola. Dari malam ada Euro, terus di pagi ada Copa America. Jadi selamat menikmati, enjoy, dan bentar lagi liga akan mulai. Nanti di hari Sabtu mungkin akan naik video update tentang Manchester United karena ada beberapa video yang menarik. Beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Thank you for watching guys. See you.